Halo Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Aku terlahir di seputaran Bekasi pada 21 tahun yang lalu. Selepas SMA mengharuskanku untuk bekerja sambil ngumpulin duit untuk kuliah. Tiap hari aku membantu orang tuaku membuat nastar, ya lumayan. Perlahan toko dan supermarket mulai menerima nastar buatanku yang molek dan legit. "Rate, kamu kok melamun sih?" kata ibuku. "Enggak bu, lagi mensyukuri usaha nastar kita," jawabku sambil tersenyum. "Kirain aja, ya udah, nyak belanja bahan dulu ya." "Kirain aja, ya udah, ibu belanja bahan dulu ya," kata ibuku sambil berjalan pergi. Aku kembali menata satu persatu nastar ke dalam toples, sambil bayangin akan buat kastengel juga, mungkin mulai minggu depan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku sambil melihat ke arah pintu depan yang terbuka. "Masuk Siti, dari mana kamu?" kataku sambil mempersilahkan duduk di ruang tamu. "Di sini aja Rat, enakan duduk bawah," sahut teman SMA-ku itu. "Iya deh, terserah kamu," jawabku. Rat, ini baru kabar awal aja ya. Aku kemarin melihat pacarmu jalan dengan teman kerjanya," kata Siti dengan semangat. "Yang bener Sit," ujarku sambil agak emosi. "Bener kok, tapi aku gak bilang mereka pacaran ya. Aku melihatnya sedang berboncengan entah kemana," kata Siti lagi sambil sedikit menguraikan. Aku yang cemburu ini segera ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk dia. Bahaya nih kalau dibiarkan. Bisa-bisa Joko kegait perempuan itu deh, gumamku dengan hati yang mendidih. Tapi siapa ya namanya? Aku harus segera cari tahu dan cari bukti agar aku bisa mendamprat perempuan kegatelan itu. Aku kembali ke depan sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Yuk diminum Sid. Sini duduk di kursi aja," ajakku ke ruang tamu. Siti, emangnya kamu tahu nama si perempuan itu?" tanyaku pada dia. Yang tahu si Etin," sahut Siti. "Etin teman sekelas bukan?" tanyaku lagi mulai penasaran. "Iya, mau Etin siapa lagi Rat?" jawab dia meyakinkan. "Ya udah, kamu sekalian tanya Etin nama perempuan itu ya," ucapku. "Bereslah Rat, ntar aku tanyain dia ya," jawab Siti sambil meminum teh itu. Ada Mpok Siti, udah lama nih?" tanya ibuku di pintu depan. "Iya bu, belum lama kok," jawab Siti. "Ya udah, ibu masuk dulu ya," ujar ibu sambil berjalan ke dalam. "Ya udah Rat, aku sekalian pamit ya, mau cari sandal," kata Siti. "Iya Sit, hati-hati." Selepas maghriban, aku duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV. Di sebelahku ada ayahku, juga menonton TV sambil menghisap kreteknya. HP-ku berdering, langsung kulihat tertulis Siti Tambun. "Halo Sit, ada apa?" tanyaku. "Assalamualaikum Rat, perempuan yang dibonceng pacarmu namanya Nisa." "Begitu saja ya Rat, wassalamualaikum," kata Siti dari sambungan telepon WA. "Makasih, waalaikumsalam," sahutku mengakhiri perbincangan telepon ini. "Nisa namanya, berani bener dia. Apa nggak tahu kalau Joko itu pacar aku? Lihat aja nanti ya," kataku ngedumel dalam hati. "Bu, ya, aku main ke rumah Siti ya," kataku pada kedua orang tuaku. "Iya, tapi jangan sampai malam ya," kata ibuku. "Hati-hati di jalan Rate," kata ayah. "Assalamualaikum Tin." "Waalaikumsalam Rate, masuk-masuk," balas Etin. "Kok sepi, pada kemana nih?" tanyaku. "Biasa, orang tua dan adikku kan jaga toko sampai jam 10 nanti," sahut Etin.
Oh iya, kelupaan, kataku menyauti Etin. Tadi aku ke rumah Siti, tapi dia pergi. Kata ibunya, entar mau mampir ke sini. Iya, bener Rat. Entar lagi juga nongol kok. Akhirnya aku tanyakan pada Etin, gimana caranya bisa tahu orang itu selingkuh atau enggak. Lalu dia memberi alternatif, kalau nggak ke dukun berarti pakai jahe langkung. Wah, pilihan kedua itu ide yang cemerlang, kataku dalam hati. Kalau beli di toko ada nggak ya alat-alat untuk membuat jahe langkung? Tanyaku. Wah, sekarang sulit Rat. Nyari tempurung kelapa dan keranjang bambu ada sih, tapi jauh banget. Coba minta tolong teman kita dulu si Randy, ingat kan? Kata Etin sambil mengambil HP-nya di meja. Nih, aku suruh kesini sekarang ya, sambung Etin lagi. Akhirnya aku, Etin, Siti, dan Randy membahas tentang masalahku. Dan disepakati kalau besok malam sehabis maghrib akan kumpul di rumah Etin lagi. Besoknya kami berkumpul lagi. Di samping membicarakan masalah cara menggunakan jahe langkung, Randy lagi asik merakit semua bahan yang terbeli, termasuk kaos bekasku juga sudah kusiapkan. Hanya butuh waktu 25 menit, jahe langkung pun sudah jadi. Kalau zaman dulu pakai papan tulis dan kapur tulis, saat ini memakai spidol besar dan satu buku gambar kosong. Semua sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja dan yang bagian mengatakan mantra adalah aku sendiri. Nanti aku akan katakan berbisik saja. Aku nggak mau siapapun yang menyimak kisah ini di channel Pasar Horor PHC akan menirukan dan mempraktekannya karena cukup mudah hanya dengan mantra 8 kalimat saja. Kami pun membagi tugas. Yang megang jahe langkung aku, Etin, dan Siti, sedangkan yang bagian memegang buku gambar adalah Randy. Aku menenangkan hati dulu untuk memulainya sambil menunggu waktu tepat jam 8 dilaksanakan. Detik terus berputar, wajah Siti dan Etin nampak tegang. Ternyata menunggu itu bukan membosankan, namun mencemaskan hati dan pikiran. Keringat dingin mulai sedikit mengalir di keningku. Dan begitu jam 8, aku segera mengucap mantra yang terdiri dari 8 kalimat itu dalam hati, sambil kami bertiga mengangkat jahe langkung itu. Begitu mantraku selesai, jahe langkung ini terasa 3 kali lebih berat dan bergerak-gerak sendiri. Aku segera berucap, siapapun kamu yang datang, beritahu siapa nama ayahnya Etin, kataku sambil ngetes keakuratan roh halus itu. Seketika itu juga, jahe langkung bergerak untuk menulis pada buku gambar yang sedang dibawa Randy. Mulai tertulis huruf Y-U-S, kami terkejut bersama-sama karena memang benar nama ayahnya Etin itu Pak Yus. Dengan suasana yang mencekam, aku beranikan untuk meneruskan pertanyaan berikutnya. Siapa nama pacar saya? Tertulis Joko, aku semakin merinding. Siapa nama pacarnya Joko? Tertulis Rate. Siapa perempuan yang menyenangi Joko? Tertulis Rate. Siapa perempuan lain selain Rate yang menyukai Joko? Tertulis Rate lagi. Ini kayaknya gak bener roh ini. Hantu bodoh, kataku dalam hati dengan emosinya. Mendadak, pegangan Etin pada jahe langkung terlepas. Kamu yang bodoh Rate, kata Etin dengan nada yang membentak. Aku jadi terbelalak dan terkejut. Ada apa dengan dia? Etin yang matanya sudah memerah itu nampak marah sekali padaku. Dia kesurupan, kata Randy sambil memegangi kedua tangan Etin yang hendak mencakar Rate. Kamu cepat ambil air, Sid. Lalu air dalam botol itu dikucurkan ke kepala dan muka Etin sambil Randy membaca doa. Sekitar 10 detik kemudian, Etin nampak lemas dan tidak sadarkan diri di lantai. Cepat-cepat aku cari handuk lalu aku keringkan kepala dan muka Etin, kemudian aku lap lantai yang basah itu. Kami angkat tubuh Etin ke sofanya,
Lalu kamu sembunyikan jaya langkung itu di atas lemari di kamar Etin agar kedua orang tuanya tidak curiga. 10 menitan kemudian Etin mulai siuman, namun dia masih nampak kelelahan. "Kamu nggak apa-apa kan, Tin?" Tanyaku masih panik. Sambil menatapku dia bilang nggak apa-apa, hanya kepalanya saja yang agak pusing. "Rat, sebenarnya sudah jelas kan kalau Joko itu tidak selingkuh. Tapi kamunya yang gak percaya dan memaksa keadaan bahwa Roh itu harus mengatakan nama perempuan lain," ujar Randy memprotes sikapku tadi. "Emangnya kamu yakin kalau hantu itu benar?" Tanyaku balik ke Randy. "Aku yakin tadi itu sudah benar adanya," jawab Randy yang kelihatan mulai kesal ke aku. "Aku pulang dulu gak apa-apa kan, Tin?" tanya Randy. "Iya, kalian pulang saja. Aku nggak apa-apa kok," jawab Etin. "Mending kita tunggu saja sampai orang tuanya pulang," sautku. Selama menunggu mereka datang, kami sama-sama diam membisu. 30 menit kemudian orang tua dan adik Etin datang, dan beberapa saat kami bertiga pamit pulang. Sesampai di rumah, aku beresin motor lalu menuju kamar mandi. Setelah kencing dan basuh muka, tangan, dan kaki, aku langsung masuk kamar, kurebahkan tubuhku, capek banget rasanya. Sambil ku pejamkan mata, aku mulai memikirkan ulang tentang kejadian di rumah Etin tadi. Kenapa Randy yakin kalau jaya langkung itu menjawab dengan benar, sedangkan Siti melihat sendiri Joko berboncengan dengan perempuan bernama Nisa itu? Pikiranku masih berkutat seputar itu, sambil kuliah jam di HP menunjukkan waktu sudah jam 11 kurang 20 menit. Namun sedikit pun aku tidak merasa mengantuk, dan tumben malam ini terasa dingin banget, tidak seperti biasanya. Apa besok malam perlu ku ulang nanya pada jaya langkung tentang hubungan Joko dan Nisa? Tiba-tiba dari arah jendela kamar yang terhubung dengan samping rumahku, ada suara seperti orang yang mencoba membuka jendela dari luar. Aku jadi ketakutan sekali. Maling atau apa ya, pikirku. Sayup-sayup, ada suara menyebut namaku. "Rate, Rate." Bulu kuduku mulai berdiri dan nafasku berdetak kencang dalam sekejap. Jendela itu mulai terbuka sedikit, tapi aku gak melihat apapun dari celah tersebut. Jantungku seakan meloncat keluar ketika mulai terlihat jari-jari tangan dengan kuku yang tajam itu mulai membuka jendela lebih lebar. Dan sedetik kemudian, terlihat satu sosok yang sangat menyeramkan. Sosok perempuan berambut sepinggang. Iya, itu kuntilanak. "Rate, Rate, Rate." Hantu itu terus menyebut namaku. Kakiku lemas sekali, tapi kalau aku hanya di kasur, hantu itu akan menggapai tanganku. Ku geser tubuhku menjauh dari jendela, dan benar saja, tangan itu masuk meraih bajuku. Untung aku lebih dulu menjauh dan terus menjauh. Dan ketika aku hendak menuju ke pintu kamar, tiba-tiba gagang pintu itu bergerak. Begitu pintu mulai bergeser membuka, ku tutup mataku. "Rat, kamu kenapa?" Itu suara ibuku. Aku beranikan diri membuka mata, ternyata benar itu ibu. "Bu, aku takut." Ibuku mendekat lalu memelukku. Aku menangis sesenggukan sambil cerita kalau dari jendela ada kuntilanak. "Gak ada kok, Rat. Sudah, diam ya. Sana cuci muka dulu lalu minum." Besoknya, seperti biasa aku membuat nastar sampai mengemas di dalam toples yang sudah diberi merek oleh ibuku. Tadi ibu lama ke pasarnya, soalnya nyari obat untuk ayahmu gak dapet di apotek itu. Akhirnya ibu naik angkot lumayan jauh, yang penting ayahmu bisa dapat obatnya, kata ibu. "Harusnya ayah gak usah berangkat dulu, Bu," kataku. "Ayahmu nekat berangkat. Semoga paru-paru ayahmu bisa sembuh ya," kata ibu lagi. Nah, sekitar jam 1 lebih, HP-ku berbunyi, ada notifikasi chat WA masuk dari Siti. Isinya dia bilang kalau Etin ulu hatinya sakit dan aku diminta untuk segera ke sana.
Singkat kata, di dalam rumah Etin sudah ada Randy. Etin mana, Ren? Itu di kamarnya. Aku pun segera menuju ke kamar tidurnya. Etin nampak pucat dan lemas. Gimana kalau kita bawa saja ke puskesmas, Sid? Tanyaku. Iya juga sih, jawab Siti kelihatan panik. Sebelum Randy menggendong Etin, orang tua Etin datang. Gak usah ke puskesmas, ini saya ajak ke rumah sakit saja, mumpung pamannya bawa mobil. Ya udah, akhirnya aku pulang kembali ke rumah dengan perasaan gelisah, takut ada apa-apa pada diri Etin. Malamnya sekitar jam 8:04, Siti mengirim chat. Dia bilang kalau Etin tidak perlu rawat inap, yang penting harus istirahat dulu. Langsung aku balas, Alhamdulillah jika Etin boleh pulang, semoga lekas sembuh, amin. Lalu kukirim pada dia. Sambil tiduran, aku baca resep kastengel di internet, ternyata ada yang berbeda resep. Asik juga ya, pikirku. HP-ku bersuara lagi, kulihat ada chat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Dari siapa ya? Jangan-jangan dari Nisa. Kalau memang dari dia malah kebeneran, habis kamu. Lalu chat itu aku baca. Rate, kamu jangan mempermainkan saya. Kamu minta jawaban, sudah saya beri jawaban, tapi malah kamu menyalahkan. Saya tidak terima. Sekarang juga saya tunggu di depan rumahmu. Terkejut aku dibuatnya. Kalau dari arah kalimatnya sih, itu hantu Jailangkung. Namun kok bisa chat sih? Ini pasti ada yang iseng. Aku bergegas ke pintu depan. Setelah terbuka, ternyata memang ada perempuan usia 30 tahunan berdiri di situ. Cari siapa, Tante? Tanyaku dengan perasaan yang tidak enak. Saya mencari kamu, kata dia sambil matanya melototiku. Iya, ini dengan saya sendiri, Tante. Silakan masuk, kataku dengan gemetar. Rate, kamu tidak tahu diri, ujar perempuan cantik itu dengan nada marah. Maksud Tante? Kita saja tidak saling kenal, Tante, kataku lagi. Sebelum dia menjawab, tiba-tiba dirinya berubah menjadi kuntilanak yang semalam. Astagfirullah, tolong! Aku berteriak sambil memutar badan untuk lari ke dalam rumah. Namun tepat di depanku, sudah berdiri pocong dengan bau yang sangat amis. Ibu! Ada apa? Ada apa? Kata ibuku keluar dari kamarnya. Aku menangis sejadi-jadinya, tanpa terasa aku sudah terkencing di lantai. Masya Allah, Rate, kamu kenapa bisa seperti itu? Aku tidak bisa mengucap satu kata pun, lalu ibuku menuntun aku ke kamar mandi. Aku ganti pakaian, kemudian aku diberi minum oleh ibu. Setelah agak tenang, aku ceritakan semuanya pada ibuku. Mulai dari kecurigaanku pada Joko, tentang Jailangkung hingga kejadian tadi. Rate, kamu jangan aneh-aneh deh. Ayahmu itu sudah sakit lama, masa kamu gak kasihan? Sekarang malah nambahin beban. Kamu gak boleh seperti itu, nak, ujar ibuku menasihati. Besoknya kebetulan hari Sabtu, aku membuat nastarnya lebih banyak dari biasanya karena untuk stok banyak yang order dadakan pada hari Minggunya. Di tengah sibuknya aku membuat nastar, nampak Joko datang ke rumah sambil memoncengkan seorang perempuan. Jujur saja aku kaget sekaligus panas hatiku. Sudah berani bawa perempuan lain di depanku, apalagi di belakangku. Assalamualaikum. Ibuku menyaut. Waalaikumsalam, silakan masuk Joko. Silakan masuk, empok siapa ini? Tanya ibuku. Perkenalkan, saya Nisa, Bu, teman kantor Bang Joko. Saya sengaja kesini. Di samping silaturahmi, ingin kenal dengan calon istrinya Bang Joko. Sekaligus saya pengen jenguk bapak yang sakit paru-paru. Kebetulan bapak saya memang pramu jamu, Bu. Makanya kemarin saya ajak Bang Joko menemui langsung bapak saya. Terima kasih Mpok Nisa sudah nyempetin kemari. Iya Mpok,
Bapak memang sakit sudah lama, kata ibuku pada perempuan itu. Rate, kesini dong. Masa ada Joko kesini kamu malah ngumpet di dalam sih? Kata ibuku. Aku segera ke ruang tamu, aku langsung katakan panjang lebar tentang apa yang ada di hatiku. Maaf sebelumnya Mbak Rate, saya hanya ingin berbuat baik. Saya sudah punya suami, saya juga sudah punya anak. Mbak Rate justru harusnya bangga punya calon suami seperti dia yang memperhatikan kesehatan calon bapak mertuanya, kata Nisa. Bapak mana Bu? Tanya Nisa pada ibuku. Ada Mpok, lagi di kamar. Singkat kata, ternyata memang aku yang salah karena sudah salah paham dan salah menilai tentang Joko dan Mbak Nisa. Aku akhirnya minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Tidak lama ada mobil berhenti di dekat rumahku, ternyata itu suami dan anaknya Mbak Nisa. Setelah berbincang sekitar setengah jam, mereka pun pamit termasuk Joko sekalian. Lega hatiku sekarang. Akunya masih muda terbakar api cemburu, padahal mereka itu justru mau membantu ayahku. Satu masalah selesai, sekarang tinggal satu masalah lagi. Bagaimana caranya aku minta maaf pada hantu perempuan itu ya, agar tidak tiap malam menemuiku. Demikianlah sampai di sini kisah ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya serta dapat terhibur. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Makasih.